Halo semuanya, kami dari kelompok 10 model pembelajaran matematika. Nah, di video ini kami akan membahas mengenai metode Polya. Sebelum kita membahas materi, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Yosefa Noviani, NIM 191134023. Yang kedua, Brigita Pundi Novena, NIM 191134103. Yang ketiga, Siska Berto Rizky Ken, NIM 191134228. Yang keempat, Putri Sopa Marwah dengan NIM 191134236. Latar belakang Polya. Polya sebagai anak keempat dari 5 bersaudara. Keluarganya termasuk beberapa generasi tinggi di kota Buda. Namun pada tahun 1872, kota Buda digabung dengan kota Obuda dan Pest, dan hasilnya merger kota ini adalah kota Budapest. Polya layak disebut matematikawan paling berpengaruh pada abad 20. Riset mendasar yang dilakukan pada bidang analisis kompleks, fisika, matematika, teori, probabilitas, geometri, dan kombinatorik banyak memberi sumbangsih bagi perkembangan matematika. Kemudian, masalah yang dianalisisnya dan metode penyelesaiannya berbeda dari yang lainnya. Pada ringkasan buku How to Solve It, terdapat 4 tahap dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah memahami masalah atau memahami problem. Problem apa yang dihadapi, bagaimana kondisi dan datanya. Bagaimana memilih kondisi-kondisi tersebut. Yang kedua, menyusun rencana. Menyusun rencana ini bagaimana menemukan hubungan antara data dengan hal-hal yang belum diketahui. Apakah pernah problemnya mirip? Yang ketiga, melaksanakan rencana. Menjalankan rencana guna menemukan solusi, periksa setiap langkah dengan seksama untuk membuktikan bahwa cara itu benar. Yang keempat, menengok ke belakang, melakukan penelitian terhadap solusi yang didapatkan. Selanjutnya, pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika. Menurut Polya 1985, mengartikan pemecahan masalah sebagai suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai satu tujuan yang tidak begitu mudah segera untuk dicapai. Polya 1985 mengajukan 4 langkah fase penyelesaian masalah, yaitu 1. Memahami masalah. Jika tanpa adanya pemahaman terhadap masalah yang diberikan, siswa tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan benar. 2. Merencanakan penyelesaian. Para siswa harus mampu menyusun rencana atau strategi dalam memecahkan suatu masalah. 3. Menyelesaikan masalah. Fase ini tergantung pada pengalaman siswa lebih kreatif dalam menyusun penyelesaian suatu masalah. Maka, siswa mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana yang telah disusun dan dianggap tepat. 4. Melakukan pengecekan kembali. Siswa melakukan pengecekan kembali atas apa yang telah dilakukan. Mulai dari fase pertama hingga fase ketiga, dengan model seperti ini, maka kesalahan yang tidak perlu terjadi dapat dikoreksi kembali, sehingga siswa dapat menemukan jawaban yang benar-benar sesuai dengan masalah yang diberikan. Selanjutnya, perencanaan mengajarkan pemecahan masalah. Perlu untuk seorang guru membuat perencanaan dalam mengajarkan siswa agar dapat memecahkan masalah. Perencanaan itu sebagai berikut. 1. Merumuskan tujuan. Tujuan itu hendaknya menyatakan bahwa siswa akan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang tidak rutin atau serupa. Soal-soal yang serupa hendaknya dihindarkan sebab soal-soal tersebut tidak menjadi masalah lagi bagi siswa tertentu. 2. Memerlukan prasyarat. Untuk menyelesaikan setiap masalah matematika, seorang siswa memerlukan prasyarat, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman. Guru harus mengidentifikasi apa saja yang sudah dipelajari siswa untuk menyelesaikan suatu masalah, sehingga guru dapat menyajikan masalah-masalah yang cocok bagi siswa.
3. Mengajarkan pemecahan masalah. Guru harus mempunyai bermacam-macam masalah yang cocok sehingga bermakna bagi para siswanya. Guru dapat mengambil sumber-sumber dari buku, majalah yang berhubungan dengan matematika sekolah. Guru dapat memberikan masalah-masalah itu sebagai pekerjaan rumah, atau para siswa dapat memilih sendiri masalah-masalah tersebut dengan mengerjakan secara berkelompok, membicarakannya, dan kemudian menyajikan penyelesaian di depan kelas. Nah, selanjutnya kita akan memasuki strategi penerapan masalah dalam matematika menurut Polya, atau 4 fase penyelesaian masalah. Menurut Polya terdapat 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu see memahami, plan menyusun rencana, do atau melaksanakan rencana, dan check menguji jawaban. Yang pertama, pemahaman pada masalah atau identifikasi dari tujuan, dengan cara membaca soal dan meyakinkan diri bahwa telah memahaminya dengan benar. Kemudian, tanyalah kepada diri sendiri apa yang tidak diketahui, kuantitas apa yang telah diberikan pada soal, bagaimana kondisinya, dan apakah ada kekecualian. Untuk beberapa masalah akan berguna untuk membuat diagramnya dan mengidentifikasi kuantitas-kuantitas yang diketahui dan dibutuhkan pada diagram tersebut. 2. Membuat rencana pemecahan masalah. Mencari hubungan antara informasi yang diberikan dengan yang tidak diketahui yang memungkinkan untuk menghitung variabel yang tidak diketahui. Misalnya, dengan memahami pola soalnya, atau mengingat masalah yang mirip atau memiliki prinsip yang sama. 3. Melaksanakan rencana. Menyelesaikan rencana yang telah dibuat pada langkah kedua. Sebelum melaksanakan, harus memeriksa setiap langkah dalam rencana dan menuliskan secara detail untuk memastikan bahwa tiap langkah sudah benar. 4. Lihatlah kembali dengan cara mengkritisi hasilnya. Lihatlah kelemahan dari solusi yang telah didapatkan, seperti ketidakkonsistenan atau ambigu atau langkah yang tidak benar. Pada saat guru menggunakan strategi ini, sebaiknya ditekankan bahwa penggunaan objek yang dicontohkan dapat diganti dengan satu model yang lebih sederhana. Misalnya, membuat gambar, menemukan pola, membuat tabel, memperhatikan semua kemungkinan dengan cara sistematik, tebak dan periksa, strategi kerja mundur, dan yang terakhir menggunakan kalimat terbuka. Contoh penyelesaian matematika menggunakan metode Polya. Bagas dan Sony berencana untuk makan di warung Pak Bimo dan pergi latihan sepak bola bersama. Latihan sepak bola dimulai pukul 10.00. Bagas memerlukan waktu 3/4 jam untuk menjemput Sony dan pergi ke warung Pak Bimo dekat lokasi latihan sepak bola. Untuk makan dan berjalan ke lokasi latihan diperlukan waktu 1/4 jam. Mereka ingin tiba di lokasi latihan 15 menit sebelum dimulai. Pukul berapa Bagas seharusnya meninggalkan rumahnya? Penyelesaian. Langkah yang pertama, pemahaman pada masalah. Diketahui, sepak bola dimulai pukul 10.00. Menjemput Sony 3/4 jam. Makan dan berjalan ke lokasi latihan 1/4 jam. Ingin tiba di lokasi latihan 15 menit sebelum dimulai. Ditanya, pukul berapa Bagas seharusnya meninggalkan rumahnya? Langkah yang kedua, membuat rencana pemecahan masalah. Bekerja mundur salah satu langkah pemecahan masalah ini yang efektif dan efisien, yaitu mulai dari pukul 10.00, kemudian dikurangi 15 menit,
dikurangi pula 1/4 jam, selanjutnya dikurangi lagi 3/4 jam. Langkah yang ketiga, melaksanakan rencana. Dengan memperhatikan rencana pemecahan masalah yang telah dibuat, maka dapat dihitung sebagai berikut. Dimulai pukul 10.00, tiba di lokasi 10.00 dikurang 15 menit sama dengan 9.45. Makan dan berjalan 9.45 dikurang 1.15 sama dengan 8.30. Menjemput Sony dan ke warung 8.30 dikurang 45 menit sama dengan 7.45. Jadi Bagas meninggalkan rumah pukul 7.45. Langkah yang terakhir yaitu lihatlah kembali. Dengan memeriksa setelah mendapatkan hasilnya, dapatlah dicek kebenarannya. Dengan memulai berangkat dari pukul 7.45, kemudian menambahkan 3/4 jam, sama dengan 7.45 ditambah 45 sama dengan 8.30. Selanjutnya, 8.30 dijumlahkan dengan 1/4 jam sama dengan 8.30 ditambah 1.15 sama dengan 9.45. Hal ini berarti bahwa benar. Tiba 15 menit sebelum pukul 10.00 sehingga lebih yakinlah peserta didik bahwa jawaban yang dicari benar. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi, mohon maaf. Terima kasih.